Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nopeliana Fitra Indrianto, NIM 045011196, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk soalnya adalah input data buku. Pemohon harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul penulis, kategori, dan status ketersediaan tersedia dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. 2. Peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input peminjaman buku, algoritma, dan pemrograman status dipinjam. 3. Pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan, dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan minta input ulang. 4. Menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh penghitungan denda: hari keterlambatan 3 hari, total denda Rp15.000. Mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku telah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. 6. Manajemen data buku, admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku, judul penulis, kategori, status ketersediaan, menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta informasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini saya sudah membuat program hasil jadi saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Pertama untuk kelas buku, di sini terdapat judul, penulis, kategori tersedia yang berguna untuk merepresentasikan pada manajemen perpustakaan. Kemudian untuk kelas manajemen perpustakaan terdapat perintah import scanner yang berguna untuk men-scan setiap daftar buku yang sudah diisi ke dalam list buku. Kemudian terdapat menu utama yang dimana di sini diisi output menu utama, lihat daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, manajemen buku admin, keluar, pilih menu yang akan ditampilkan pada output nanti. Di sini juga ada perintah perulangan dari Switchcase untuk menampilkan perintah-perintah program dari tampilan buku, pinjam buku, kembalikan buku, menu admin. Kemudian ada perintah tampil buku yang berguna untuk menampilkan daftar buku yang dimulai dari judul, penulis, kategori buku yang tersedia, yang memberikan keterangan tersedia atau dipinjam. Kemudian ada perintah pinjam buku, di mana pada saat kita ingin meminjam buku, maka perintah tersebut akan scan buku yang ingin dipinjam terhadap daftar buku. Kemudian memberikan keterangan dipinjam jika berhasil dipinjam, kemudian jika tidak maka buku tidak tersedia. Kemudian ada bagian cetak struk untuk mencetak struk peminjaman jika peminjaman berhasil. Lalu ada perintah kembalikan buku, di mana pada saat kita ingin mengembalikan buku yang ingin dipinjam, maka perintah tersebut akan men-scan buku yang akan dikembalikan ke terhadap daftar list buku. Lalu ada perintah juga jika keterlambatan lebih dari 7 hari, maka denda terlambat dikali 5.000 dan akan menghasilkan output total denda di titik rupiah plus denda. Kemudian ada cetak struk,
yang dimana akan menampilkan struk pengembalian jika berhasil dikembalikan. Lalu ada perintah mencetak struk yang berguna untuk mencetak struk dari setiap struk pengembalian dan struk peminjaman. Kemudian di sini ada perintah dari menu admin yang dimana ada perintah perulangan while yang akan menampilkan output menu admin, tambah buku, ubah buku, hapus buku, kembali ke menu utama, lalu pilih menu. Kemudian ada perintah keputusan dari Sweetcast untuk membuat perintah tambah buku, ubah buku, hapus buku, kemudian kembali. Lalu di sini terdapat perintah tambah buku yang dimana kita akan diperintahkan untuk masukkan judul buku, penulis, kategori. Lalu jika berhasil maka akan memberikan output buku telah ditambahkan. Kemudian untuk ubah buku, di sini pertama akan dimasukkan judul buku yang ingin diubah. Lalu kemudian jika berhasil atau sudah selesai, maka akan menuju ke perintah berikutnya, yaitu judul buku baru, penulis buku, kategori, lalu keterangan, yang dimana di sini terdapat diisi tersedia atau dipinjam. Kemudian jika berhasil, bukunya telah diubah, jika tidak, maka buku tidak diubah. Kemudian perintah terakhir adalah hapus buku, di mana pada saat kita ingin menghapus judul buku terhadap daftar buku, maka buku tersebut pada saat memasukkan judul buku yang ingin dihapus, maka perintah tersebut akan menghasilkan keluaran apakah kamu ingin menghapus buku ini, dan jika ya, maka buku telah dihapus, dan jika tidak, buku tidak dihapus. Langsung saja kita coba. Oke, di sini untuk tampilan menu utamanya seperti ini. Kemudian kita coba untuk lihat daftar buku. Yap. Di sini setiap buku, baik buku, penulis, kategori maupun ketersediaannya sudah diisi dan terlihat jelas ya. Kemudian untuk peminjaman buku, kita coba pinjam buku Laskar Pelangi. Kemudian buku Supernova. Kemudian akhiri selesai. Oke, di sini struk peminjamannya sudah keluar, yang dimana Laskar Pelangi dan Supernova telah berhasil dipinjam. Kemudian kita coba untuk pengembalian buku. Kita coba yang tidak terkena denda. Isi. Kemudian selesai. Maka struk pengembaliannya akan berhasil dengan memberi keterangan tersedia. Kemudian untuk yang keterlambatan, ada 9. Kemudian di sini terdapat total denda yaitu 45.000. Kemudian kita akhiri selesai. Maka struk pengembalian berhasil ditampilkan dengan status tersedia. Kemudian ada manajemen buku. Lalu di sini ada tambah buku. Kita coba masukkan cara menjadi pengusaha sukses. Lalu penulis Andre Setiawan. Kategorinya non-fiksi. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba lihat ya daftar buku. Maka hasilnya buku telah ditambahkan dengan
yaitu cara menjadi pengusaha sukses. Ya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita coba untuk mengubah buku. Kita coba bukuin tadi. Oh, masukkan judul barunya, belajar algoritma. Tulisnya Sugroho, teknologi, lalu tersedia. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba lihat. Ya, di sini bukunya yang sebelumnya sudah berubah menjadi cara belajar algoritma. Kemudian yang terakhir adalah cara menghapus buku. Kita masukkan buku yang tadi. Lalu kita coba ya. Sini statusnya sudah buku telah dihapus. Kita coba lihat lagi. Maka di sini buku yang sebelumnya diisi telah terhapus total. Kemudian kita keluar dan akan menerima output. Terima kasih sudah milih kami. Baiklah, segitu saja tugas video saya. Apabila saya memiliki pengucapan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.